Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih kepada para ketua Dewan Mahasiswa Fakultas sudah hadir di diskusi publik ini. Ada Kang Helmi dari Ketua Dema Usuluddin, selamat datang Kang. Kemudian ada Teh Balkis dari Ketua Dema Fakultas Sains dan Teknologi, selamat datang Teh. Ada Syahrianda Juhar dari Ketua Dema Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian ada Kang Faris Salman dari Ketua Dema Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan terakhir dari Ketua Dema Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Kang Faisal. Oke Kang, boleh di-unmute si audionya? Sudah Kang. Oke. Udah 2 bulan lebih ya kita belajar di rumah gitu. Dari semenjak 15 Maret keluar surat edaran dari rektor untuk kuliah di rumah karena dampak pandemi ini. Gitu. Dalam 2 bulan terakhir ini banyak permasalahan gitu yang menimpa para mahasiswa. Di antaranya adalah masalah belajar mahasiswa yang via daring. Karena kampus sendiri kan tidak memfasilitasi kita dalam kuliah daring seperti subsidi kuota. Pernah sih subsidi kuota, cuman nggak efektif karena nggak bisa dipakai juga gitu. Kemudian tanggal 6 April 2020 Kemenag ada surat edaran dari Kemenag bahwa UKT semester depan akan turun 10%. Tapi nyatanya tanggal 20 April surat edaran tersebut ditarik karena keuangan Kemenag sendiri dialokasikan sebesar 2,6 triliun untuk COVID-19 ini. Gitu. Nah, sekarang kan angkatan 2017 juga akan mengadakan KKN, dan kemarin ada surat edaran juga bahwa si KKN ini KKN dari rumah gitu. Nah, kemudian muncul surat dari Ketua Dema seluruh lingkup UIN Bandung ya, yang menyatakan tuntutannya kepada birokrasi UIN gitu, tanggal 7 Mei. Nah, karena kita gak ada DEMAU ya, siapa sih yang menginisiasi gerakan ini gitu, mengumpulkan semua Dewan Mahasiswa Fakultas seluruh UIN gitu? Ada yang bisa jawab? Coba kita ke Teh Balkis dulu. Kalau dari secara komunikasi memang dari awal kita sudah di grup Ketua Dema itu kan. Kita memang ada forum Dema F. Nah, di sana dari awal perkuliahan daring kita udah komunikasi gimana kondisi mahasiswanya sampai ya kebijakan yang keluar juga kan seperti itu. Okay. Sampai ya 2 minggu sebelum kita mengeluarkan surat tuntutan lah kita mulai sama-sama bergerak di masing-masing fakultasnya, kita kumpulkan data seperti apa ya untuk itu membantu kita memberikan surat tuntutan mahasiswa tersebut. Jadi ya sebenarnya nggak ada koordinatornya sih, jadi memang semuanya bergerak sama-sama. Jadi sebelumnya udah ada koordinasi gitu antar fakultas. Iya. Oke. Ini kalian kesusahan nggak sih nggak ada DEMAU gitu? Boleh siapa aja jawab? Kang Salman boleh? Oke, sebetulnya ya kalau di dalam posisi kebijakan harusnya ini diambil oleh DEMAU ya sebetulnya.
ketika memang intinya kalau memang semuanya antar DMAF itu satu visi ataupun satu gerakan, satu misi, tidak ada yang menjadi susah gitu maksudnya, asal jalur koordinasi secara komunikasi itu berjalan dengan baik. Ketika tidak ada DMAU pun ya, ketika kita berjalan dengan satu narasi, satu koordinasi, ya insya Allah akan senantiasa berjalan dengan lancar, dengan gampang gitu, intinya seperti itu. Tapi ya kita pun cara tidak langsung ya pastilah memerlukan DMAU itu sendiri, karena secara ekspansi wilayah itu jauh lebih bisa membantu, karena bisa lebih jauh lah intinya jangkauannya secara ekspansi. Siap. Ini kan cuman ada 6 fakultas ya. Ada 3 fakultas lagi yang nggak ikut gitu, kayak FISIP, psikologi, sama PEBI gitu. Itu bisa diceritakan nggak kenapa mereka nggak ikut andil gitu dalam gerakan ini? Boleh kita ke Kang Toriko Farhan lah. Oke, siap. Suara terdengar nggak? Oke. Terdengar. Jadi sebetulnya Forum DMAF UIN Bandung itu semua fakultas yang ada DMAF-nya itu ada. Seperti DMAF Psikologi, Ketua Umum Rendra, itu sebetulnya masuk juga grup WhatsApp tersebut. Tapi kemudian karena kendala dia baru menjadi formatur, belum dilantik, maka dia mengambil kebijakan untuk tidak ikut serta dulu karena belum ada legalitas secara kebijakan. Seperti itu. Lalu untuk PEBI sendiri kan baru terbentuk fakultas, belum ada DMAF. Lalu yang selanjutnya untuk FISIP itu udah hampir 2-3 tahun ya. DMAF-nya mati. Itu. Tapi untuk DMAF Psikologi juga kita sudah menawarkan untuk bergabung dalam surat tuntutan itu. Cuma kemudian beliau mengatakan yang tadi alasannya. Itu barangkali yang tapi nggak diwakilkan gitu, yang demanya nggak ada, diwakilkan oleh SEMA gitu, SEMA-nya sendiri. Nanti secara jalur koordinasinya kan berantakan, eksekutif ke legislatif. Atau ingin legislatif, semuanya legislatif juga, Kang, seperti itu. Siap. Lupa ya tadi belum untuk menggali lebih dalam permasalahan mahasiswa di saat pandemi ini yang diwakilkan oleh para ketua DEMA ini gitu. Nah, banyak yang nanya gitu di kolom, mungkin next lah gitu kita undang birokrasi ke sini. Cuman untuk sekarang kita gali dulu permasalahan di mahasiswa gitu. Itu paling. Oke, next. Ini kan tanggal 7 Mei kalian melontarkan surat tuntutan nih ke birokrasi UIN. Nah, itu gimana sih regulasi pengumpulan datanya? Selama berapa lama gitu? Tekniknya kayak gimana gitu? Oke, ke Kang Helmi mungkin bisa dijawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Swaka yang kita semua di forum DMAF ini. Tadi untuk pengumpulannya juga memang karena banyak ya surat-surat yang keluar dari Kemenag atau forum PTKIN serta dari surat rektor. Memang kita perlu waktu yang lumayan agak lama dan kita menghabiskan banyak waktu tiap malam. Tapi itu tidak menutup kemungkinan atau menyurutkan semangat kita untuk bisa membuat tuntutan itu. Surat yang mengambil dasar hukumnya itu ada sekitar 13 dasar hukum, serta ada beberapa poin-poin persoalan yang menghasilkan adanya 9 tuntutan itu. Nah, itu kita mungkin ada sekitar 2 minggu ya kalau nggak saya lupa itu pengkajian tersebut di surat tuntutan DMAF tersebut. Oke. Ya. Ada lagi, Kang?
Ya, paling udah. Oke. Mungkin Faisal itu bisa menambahkan. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan. Izin Pak Moderator. Siap. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada siapa yang telah mewadahi ataupun sebagai narasumber untuk berdiskusi supaya mahasiswa-mahasiswa UIN Bandung mengetahui apa yang menjadi permasalahan kita pada saat ini. Dan juga mungkin terkait data ataupun asal muasal atau permasalahan yang timbul dari tuntutan ini, yang pertama berdasarkan dari keresahan mahasiswa di masing-masing fakultas. Nah, jadi mungkin dari setiap fakultasnya juga sebelum kita mengajukan tuntutan ini, dari setiap fakultasnya juga masing-masing itu sudah mengumpulkan data terlebih dahulu. Dan juga sebelumnya itu dari kita juga dari Fakultas Syariah, sebelumnya kita sudah pernah menyebar angket sebelumnya terkait pendataan mahasiswa yang terdampak penyebaran virus COVID-19 ini. Dan juga itu banyak respon dari mahasiswa-mahasiswa juga, maka timbullah inisiatif ataupun dari kesadaran dari ormawa intra kampus, baik itu DMAF lingkup UIN Bandung itu. Jadi kita membicarakan bersama-sama terkait permasalahan yang ada di fakultasnya masing-masing. Mungkin seperti itu, Pak Moderator. Oke. Ini ada peran HMJ gak gitu di sini dalam mengumpulkan data gitu? Iya. Bisa Teh Saya Bakis mungkin ya. dijawab. Oke. Oh iya. Boleh. Ya, terima kasih ya, Oh, iya. Pak Moderator. Ya, jadi kalau memang secara pendataan pasti sih dibantu sama HMJ, karena kan memang lingkup HMJ kan langsung mereka ke mahasiswa seperti itu. Jadi tentu dari HMJ pun juga sama, kita kalau di praktek fakultas pun juga sama gitu, melalui penyebaran angket terlebih dahulu. Oke. Itu. Di surat tuntutan ini kan ada 9 tuntutan ya. Nah, yang saya kaji sendiri ada 3 aspek pokok permasalahan. Salah satunya uang kuliah tunggal gitu, yang dimana semester depan itu kita gak jadi diskon gitu bayarnya, nah, seperti biasa gitu. Mungkin ini permasalahan di setiap kampus saat ini gitu. Kemarin ada UPI yang ngadain aksi via media sosial, di Twitter sempat trending juga menolak UKT karena kampusnya sendiri sudah menghadirkan surat edaran bahwa mahasiswa UPI harus full bayar UKT gitu. Nah, dalam tuntutan ini kan DMAF UIN Bandung menuntut pengembalian UKT sebesar 70%. Nah, ini apa sih yang mendasari harus 70% gitu? Boleh Kang Salman bisa dijawab? Ya, bismillah. Melihat bahwasanya kan pendidikan adalah sebagai kemajuan suatu bangsa gitu kan. Jadi pendidikan harus senantiasa didapatkan oleh kawan-kawan seluruh Indonesia, karena di dalam amanah undang-undang itu sudah termaktub bahwasanya pendidikan adalah hak segala bangsa. Kenapa di sini justru melatar belakangi bahwasanya kita menuntut bahwa kompensasi UKT itu sebesar 70% itu harus hasil dari kajian, karena memang sejatinya pembelajaran itu ataupun indikator kecapaian pembelajaran dalam suatu proses belajar dan pembelajaran kan ada suatu makna, yaitu secara tuntasnya proses pembelajaran itu sendiri yang didapatkan oleh peserta didik seperti itu. Karena melihat bahwasanya sekarang kondisi pandemi sekarang itu sangat mempengaruhi terhadap berjalannya perkuliahan ataupun transfer of knowledge, transfer of moral, transfer of values itu kan senantiasa harus didapatkan oleh seluruh mahasiswa. Yeah. Melainkan ya intinya dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, senantiasa mahasiswa harus mendapatkan indikator-indikator itu sendiri, karena ada 3 dimensi nilai yang terdapat dalam pembelajaran itu sendiri yang harus didapatkan oleh mahasiswa. Yang pertama dimensi ketuhanan, kemudian dimensi pribadi, kemudian dimensi sosial itu.
Nah, melihat hal seperti ini karena memang tidak adanya secara SOP secara jelas ataupun sekarang mekanisme yang belum jelas dari pihak birokrasi. Sebetulnya ini pandemi ini menuntut semuanya harus cerdas gitu, gerak cerdas ataupun harus senantiasa memikirkannya semuanya gitu. Bukan hanya mahasiswa, bukan hanya birokrasi, melainkan ya semuanya ini terdampak akan hal pandemi ini. Maka ya dari hal itu, jika memang kita menuntut untuk dikeluarkannya kompensasi UKT dan dari kampus pun tidak mengamini akan hal itu, ya kami pun menuntut akan akan teknis ataupun SOP karena ya pembelajarannya itu yang sangat belum ada gitu kejelasan mekanisme pembelajaran secara daring itu sendiri. Itu yang harus digarisbawahi oleh birokrasi kampus itu sendiri. Menyediakan fasilitasnya itu sendiri seperti itu mungkin. Ketika kompensasi tidak ada ataupun itulah yang menjadi latar belakang kita menuntut untuk kompensasi. Oke. Karena memang Oke. Karena memang UIN sendiri nggak punya referensi gitu gimana cara belajar daring kan, karena fasilitas kayak website untuk belajar seperti e-learning dan e-notes nggak efektif gitu kan. Mungkin ada yang mau menambahkan. Ini Kang Faisal baru hadir ya. Halo Kang, cek. Mungkin yang lain bisa ditambahkan dulu. Nunggu Kang Faisal normal. Ada? Oke, sedikit menambahkan, Kang. Oke. Jadi yang mendasari kenapa Forum DMAF Ruang Lingkup UIN Bandung itu menuntut kompensasi sebesar 70%, karena yang kita ketahui unit cost atau alokasi uang kuliah tunggal itu kebanyakan untuk BLU atau bentuk fisik seperti listrik, lalu air, terus praktikum, penelitian, dan itu tidak kita rasakan selama kuliah daring. Maka kita menuntut untuk 70%, karena kita bisa hitung-hitungan lah kalau misalkan pengeluaran dan pemasukan nominalnya sebesar seperti apa gitu. Begitu barangkali ada tambahan dari ketua yang lain. Ya silakan. Ada tambahan? Ini kalau mau nanya nih, kalau Permenristek Dikti gak sih? Kalau untuk masalah UKT masuk itu berarti nih. Karena UKT itu diaturnya di Permenristek Dikti. Oke. Yang mengeluarkannya. Ini ada. Cuman ada satkernya. Kalau di UIN ada satuan kerja di BLU. Ini ada pendapat dari beberapa mahasiswa gitu. Ini kan menurut Permenristek Dikti nomor 39 tahun 2017, uang UKT yang masuk kampus itu dikelola langsung oleh kampus untuk biaya praktikum, kuliah, dan gedung praktikum gitu. Nah, kalau lihat pandemi hari ini gitu, sekarang yang terinfeksi 20.000 orang gitu, ini kita nggak tahu kapan beresnya gitu. Dan kemungkinan besar, mungkin ya semester depan kita nggak akan kuliah tatap muka gitu. Nah, bisa nggak sih ini kita tuntutan dari mahasiswa ini gitu, salah satu mahasiswa UIN Bandung, semester depan kita dibebaskan dari UKT gitu. Ya ini mengacu kepada Permenristek Dikti nomor 39 tahun 2017. Mungkin Kang Helmi mau jawab atau siapapun. Udah saya lah ya. Oh iya udah. Silakan. Silakan kan. Jadi apakah ada peluang untuk kompensasi UKT itu sendiri ya di UIN Bandung? Dibebaskan gitu. Menurut informasi ya intinya
kita berharapnya seperti itu kan, semuanya seluruh mahasiswa berharapnya seperti itu. Tapi tidak bisa dipungkiri oleh kita semua, dampak dari COVID-19 ini semuanya terdampak gitu kan ya, semuanya terdampak. Intinya kita hanya bisa berikhtiar, dan apa yang menjadi keresahan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi ekspektasi yang diharapkan oleh mahasiswa ya senantiasa kita wadahi dan sampaikan. Tapi kemarin ada informasi bahwasanya untuk UKT itu sendiri nanti di tahun ajaran baru itu ada banding UKT itu sendiri dari pihak birokrasi kampus. Cuman sekarang masih diatur secara payung hukumnya, secara ketersediaannya, secara permohonan kepada BLU itu masih senantiasa diajukan oleh pihak kampus. Seperti itu. Nah, karena memang kampus pun harus mempunyai payung hukumnya kan, seperti itu, payung hukum yang jelas yang dikeluarkan oleh pemerintahan PMA. Tapi secara gerakan kita senantiasa ingin mengharapkan bahwa kompensasi UKT itu bisa direalisasikan, walaupun ya untuk semuanya lah intinya. Tapi kemarin informasi dari birokrasi pun lagi mengusahakan ada banding UKT di awal pembelajaran, ataupun di awal disebutnya teh, di awal itu ajaran baru. Ya. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari kawan-kawan ketua yang lain. Mungkin silakan Kang Helmi. Silakan Kang Helmi. Izin sedikit menambah dulu ya. Untuk memang tadi disampaikan oleh Bang Faris, memang keinginan kita itu semuanya ada kompensasi UKT gitu. Kalau kita merujuk pada surat dari Kemenak itu nomor 752, di poin nomor 2 itu dikatakan dalam jumlah pengurangan UKT SPP di atas 10% dapat dilakukan dengan mempertimbangkan rencana penerimaan pajak atau yang kita sebut sebagai NBP itu untuk tahun anggaran 2021. Ini sebenarnya sudah ada ancang-ancang rencana untuk kita yang tadi dikatakan oleh Om Faris ya, banding UKT, atau juga penyesuaian UKT. Nah, ini pun sudah dilakukan oleh Win Jogja, Win Suka. Nah, kenapa sampai saat ini kok kita sudah menyampaikan surat tuntutan DMAF lingkup UIN Bandung, serta kita juga terrealisasikan, dan kenapa belum bisa dilaksanakan seperti apa yang bisa dilaksanakan oleh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, itu sebenarnya bisa, Pak. Gitu. Terima kasih. Mungkin baru dari mana, Pak? Silakan, ada yang mau nambah? Tahun depan ataupun tahun sekarang ini bisa direalisasikan pemotongan UKT ataupun tadi yang disebutkan kompensasi UKT. Sebenarnya kalau misalkan UIN Bandung langsung mengambil kebijakan untuk memotong UKT ataupun memberikan keringanan untuk pembiayaan UKT semester depan, itu sebenarnya tidak bisa. Cuman kalau misalkan dari UIN Bandungnya sendiri mengajukan kayak tadi yang disebutkan oleh Fahmi, yang bahwasanya UIN Bandung itu memiliki kebijakan untuk mengeluarkan surat tuntutan berupa misalkan tadi seperti UIN Jogja dengan berupa penyesuaian UKT ulang. Nah, penyesuaian UKT itu nanti diselaraskan dengan unit cost tadi yang disebutkan oleh Farhan, bahwa nanti disesuaikan ulang bahwa UKT yang semester yang akan datang bisa pengkategoriannya itu bisa berkurang ataupun bahkan nanti dari kategori 5 misalkan bisa turun ke UKT kategori 4 ataupun kategori 3. Nah, jadi yang mungkin yang bisa dilakukan oleh DEMA saat ini mungkin sia-sia gitu tanggapan dari mahasiswa, bukan, tetapi dari DEMA juga kita mendesak birokrasi agar mengeluarkan kebijakan terkait berupa press release ataupun surat edaran terkait untuk menyesuaikan UKT untuk tahun ajaran tahun depan gitu, seperti yang dilakukan oleh UIN Jogja, mungkin seperti itu. Ya, oke. Kang Faisal ada ke sini? Kang Faisal
Ini aman, Kang Faisal? Aman. Kayaknya ada kendala sih. Keluar lagi ya. Mungkin karena Tung Faisal ini jaringan mungkin ya. Ya, mungkin jaringan. Iya, mungkin kayaknya jaringan. Ini Oke. kan, halo, Kang? Halo. Ini kan Faisal, putus-putus Kang. Ini saya Halo, Dari audiensi juga katanya suara semua Ya. kayaknya jaringan Ya. sih Kang. Di sini aman. atau takut ada bin yang masuk hacker ini. Wah, Pak Moderator, mungkin saya mau menambahkan sedikit tadi di prolog. Pak Moderator Iya. menyebutkan ada anggaran yang dikurangi ya. Iya. Uang dari Kementerian Agama itu tahun 2020 itu ada 54 triliun 970 miliar sekian. Yang itu tadi mungkin saya ini lagi ya, saya konfirmasi lagi. Ya. Itu yang dipotongnya itu yang dikurangi sebesar 2 triliun 20 miliar rupiah segitu. Ini 2 dari triliun 20 miliar. 20 miliar rupiah. Ya. Ini surat nomor B802 dari Kementerian Direktur Jenderal ya. Begitu. Oke. Tapi itu ada keterangannya juga dana apa saja yang dipotong itu kan si Kemenag sendiri punya proker kemarin ya. Iya. Mungkin yang saya dapat informasinya itu dari uang wadah, mungkin digabung ya antara Warek 3 dan Wadek 3 itu sebesar masing-masing 1 miliar kemarin itu. Nah, pas saya tanya sama wakil dekan 3 saya di Fakultas Usuluddin. Seperti itu Pak Moderator. Sisanya itu tidak ada rinciannya itu seperti apa, tapi mereka berdalih bahwasanya ini untuk penanganan COVID-19. Seperti itu. PP nomor 4 tahun 2014, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri kelembagaannya, termasuk meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagakerjaan, dan sarana prasarana gitu. Nah, apakah memang kampus ini enggak gitu? Ya, secara dampak lah, iya semua orang terdampak sih. Tapi terutama kan mahasiswa gitu. Kita nggak tahu kan di luar sana banyak keluarga atau orang tua dari mahasiswa sendiri yang di PHK gitu. Kita nggak tahu kan semester depan dia bisa bayar atau enggak gitu. Nih, kira-kira bisa nggak sih gitu? Harusnya bisa. Bisa harusnya. Harusnya bisa, iya. Karena kalau kita lihat ya di nomor 18 forum PTKIN ya, ini forum PTKIN. Di nomor 2 itu ini menurut saya hasil notulensinya juga egois sih kepada mereka. Di poin 2 di huruf F, pada sektor yang mayoritas dosen tetap bukan PNS dan dosen LB akan mengganggu anggaran gaji dan sumber PNBP. Nah, berarti ya mereka juga akan takut kehilangan gajinya. Bukan hilang, tapi mungkin lebih tepat dikurangi. Tapi apakah mereka memikirkan orang tua para mahasiswa khususnya UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini? Karena banyak mereka yang menjadi, mungkin orang tuanya menjadi buruh, petani gitu kan. Nah, itu apalagi yang tadi Pak Moderator sudah sampaikan, banyak yang sudah di PHK. Seperti itu. Nah, apakah sampai ke sana forum PTKIN juga? Nah, mungkin yang harus
kita tekankan juga di sini ya, di hari Jumat tanggal 3 April itu ada forum PTKIN juga, dan di situ Rektor UIN Bandung nggak ada. Di sini ada Profesor Dr. Mahmud MS, itu nggak ada UIN Bandung. Nah ini perlu kita pertanyakan, beliau kemana gitu? Apakah ada penggantinya atau tidak? 2 kali sudah dilaksanakan forum PTKIN. Mungkin yang pertama itu ancang-ancang PHP, yang kedua itu PHP-nya gitu. Nah itu harus kita tanyakan juga kepada beliau. Mungkin gitu, dan harusnya bisa universitas. Karena kalau kita lihat Pak Moderator, di angkatan 2014 dan 15 juga itu ada pemotongan UKT untuk semester mereka, yang karena mereka juga udah ada BKT-nya, dan itu ada potongan lah sampai ke bawah, itu hanya ada kabar burung biasanya semester ke atas akan ada pengurangan, tetapi SK itu belum ada gitu. Nah, kita makanya menuntut itu juga, karena itu untuk adik-adik kita juga ke bawah 17 sampai yang paling baru ini. Harusnya bisa. Begitu Pak Moderator. Siap. Ada yang mau menambahkan mungkin? Sedikit menambahkan, Pak Moderator yang terhormat. Siap. Tadi kan pertanyaannya bisa tidak ketika pihak kampus mengelola keuangan sendiri, begitu bukan? Tanpa dengan KMA gitu kan. Saya rasa ketika berbicara regulasi itu kan buatan manusia. Kalau toh kemudian manusia atau yang sedang duduk di kursi jabatan tersebut memperhatikan kemanusiaan tentang terdampaknya COVID-19 ini terhadap ekonomi nasional juga ekonomi mahasiswa, pasti regulasi itu dimainkan gitu, sehingga bisa pihak kampus sebetulnya bisa untuk mengelola keuangan itu sendiri. Maka saya katakan kompensasi UKT untuk semester depan pun saya rasa bisa. Itu kan bermain regulasi yang membuat itu manusia. Tinggal bagaimana dari kebijakan yang sama sehingga KMA bisa memutuskan untuk kompensasi UKT di semester depan. Barangkali itu saja Pak Moderator, ada tambahan mungkin dari ketua-ketua yang lain. Kang Faisal mungkin mau bicara? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan karena beberapa poin pertanyaan dari Swaka kita sudah bagi di forum, dan kebetulan saya kebagian yang tentang follow up atau tindak lanjut daripada birokrasi. Tepat tadi pagi saya sudah menghubungi jajaran rektorat, saya menanyakan perihal transparansi dana UKT tahun 2019-2020, di mana ini saya bilang itu menjadi suatu acuan dasar bahwa kompensasi UKT di tahun ajaran akademik 2020-2021 ini tidak bisa dilakukan gitu. Mungkin tadi beberapa penjabaran sudah dijelaskan oleh ketua yang lain, namun saya ingin juga menyampaikan hal yang sama. Jadi rasionalisasi birokrasi itu kenapa tidak bisa mengabulkan surat tuntutan poin 1 tentang kompensasi UKT, karena ada suatu pemotongan anggaran di kampus sebesar 22 miliar begitu. Nah, ini kemudian yang menjadi suatu alasan kenapa pihak universitas tidak bisa melakukan kompensasi UKT untuk mahasiswa. Beberapa poin yang saya dapati dari dekanat, karena saya kira ini ada satu hal yang bersifat inkonsistensi ya. Kita menyampaikan surat tuntutan itu kepada pihak rektorat yang memang menjadi titik berat di sana. Mereka sebagai pemangku kebijakan tertinggi di lingkungan universitas, tapi notulensi hasil rapat pimpinan universitas itu dikembalikan atau ada suatu bentuk tendang bola kepada setiap dekanat masing-masing fakultas. Ini saya bingung. Informasi juga bahwa poin-poin informasi itu hari ini
ada beberapa perbedaan diksi. Poinnya sama, misal tentang kalau di kami ya di dakwah saja, misalkan saya ingin menyampaikan bahwa yang tadi saya sampaikan tidak bisa dikeluarkan kebijakannya karena ada pemotongan anggaran sebesar 22 miliar. Kemudian ada juga hal yang digarisbawahi di sana ketika mahasiswa merasakan keberatan atas dampak COVID-19, misalnya ada orang tua atau wali mahasiswa yang di PHK, nah ini mereka bisa mengajukan banding gitu. Terkait regulasi dan mekanismenya sedang diatur menurut keterangan seperti itu. Yang kedua, kemudian terkait kuota. Kuota ini akan diberikan kepada mahasiswa menurut pengkategorian UKT masing-masing mahasiswa aktif. Sampai hari ini mungkin dari kisaran 2 minggu ya dari surat tuntutan itu disampaikan, kemudian juga hasil notulensi itu dikoordinasikan kepada masing-masing DMAF. Sampai hari ini tidak ada tindakan lanjut regulasi mekanisme dan juknis pembagian UKT kuota itu kepada setiap mahasiswa, seperti apa tindakan konkret dan pendistribusiannya ini tidak terasa, dan saya kira itu hanya sebatas wacana. Yang ketiga, perbedaan di surat tuntutan itu untuk kompensasi UKT semester akhir. Nah, untuk kompensasi UKT semester akhir ini, menurut keterangan yang disampaikan oleh Dekanat di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu, memang dari tahun ke tahun kompensasi UKT untuk semester akhirnya selalu ada. Nah, untuk yang tahun ajaran akademik ini, yang nanti akan masuk ke fase tahun ajaran akademik 2020-2021, di mana yang semester 8 akan masuk ke semester 9, mungkin yang agak ngaret begitu. Ini nanti juga akan ada suatu kompensasi gitu. Kemudian terkait dengan atas tidak tersedianya, atas pihak rektorat untuk beraudiensi dengan perwakilan DMAF itu, saya mendapat informasi dari dekanat bahwa Pak Rektor menghargai forum pimpinan PTKIN se-Indonesia, di mana dalam hal ini Pak Rektor tidak ingin dianggap sepihak dalam menentukan suatu kebijakan perihal tuntutan dan aspirasi mahasiswa, yang memang ini juga menjadi suatu aspirasi tuntutan mahasiswa PTKIN se-Indonesia, baik yang mungkin di UIN atau di IN di seluruh Indonesia. Nah, mungkin dalam hal ini rektor memiliki kendala seperti itu. Tapi lagi-lagi berdasarkan informasi hari ini yang memang didapati dari Dirjen, dari Kemenag, bahwa setiap keputusan dan kebijakan perihal akademik, kemudian dispensasi atau kompensasi UKT, ini kan bisa diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Saya kira wacana yang disampaikan oleh Pak Dekan yang bersumber dari Pak Rektor ini mengantitesa arahan daripada arahan yang disampaikan oleh pimpinan Kemenag dan Dirjen mungkin dalam hal ini. Saya kira itu bisa saja dilakukan, namun entah kenapa kemudian ini tidak ada suatu sikap yang jelas, tidak ada arah yang konkret, sehingga muncul selalu friksi dan asumsi bahwa mahasiswa ya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatannya, yang selalu menggaungkan hak-hak kolektifnya, hak-hak individunya, begitu mungkin Kang. Oke, berarti kalian ini belum audiensi langsung dengan pihak rektorat berarti ya? Tidak, audiensi itu dilakukan, dikembalikan oleh pihak rektorat ke masing-masing fakultas gitu. Nah, makanya kenapa kami tidak mempublish, dianggap bahwa informasi itu kemudian difilter oleh masing-masing DMAF gitu. Kita bermusyawarah di forum bahwa kita akan menyampaikan ini bisa membedah, bisa membuka bahwa hasil-hasil yang memang hari ini kita terima, informasi-informasi yang hari ini kami dapat, begitulah keadaannya gitu. Padahal permohonan itu disampaikan agar kita perwakilan DMAF
bisa beraudiensi secara langsung dengan pihak rektorat. Tidak kemudian dikembalikan kepada dekanat masing-masing. Nah, kami berpikir apakah karena mungkin tingkatan kami ini hanya sebatas 5 fakultas yang kemudian tidak bisa beraudiensi langsung dengan pihak rektorat, yang mungkin skalanya idealnya sih oleh DMAU. Karena kita lihat kan DMAU hari ini ya begitulah kondisinya. Mungkin begitu, Kang. Oke. Nah, terkait aspirasi itu pun kami sebetulnya tidak mengamini bahwa walaupun ada banding UKT yang nanti akan diajukan oleh mahasiswa, tetap poin pertama tentang kompensasi UKT itu hari ini tidak dikabulkan. Kuali pagi mengkonfirmasi Kepala Pusat Pengabdian LP2M, menurut keterangan beliau, untuk kegiatan KKNDR 2020 itu nanti akan ada fasilitas penunjang berupa kuota, tadi yang saya dapat informasinya. Nah itu sementara sedang menunggu teknis dari koordinasi atau ya mitra atau kerjasama begitu dengan provider. Nah ini nanti mungkin oleh angkatan 17, mungkin mahasiswa teman-teman mahasiswa yang lain bisa kita kawal bersama bahwa itu adalah suatu pernyataan yang laksanakan gitu. Oke. Tadi soal kuota sih ya. Tadi setelah Isalah saya dapat chat dari himpunan gitu bahwa dari Warek 3 chatnya gini, coba para Wadek 3 sampaikan ke Dema-Dema bahwa pulsa untuk mahasiswa dan yang akan KKN akan diberikan. Berarti itu udah dikonfirmasi benar adanya pesan tersebut gitu. Sementara sih kalau di saya ya di internal fakultas belum mendapati informasi itu gitu, makanya kenapa tadi pagi saya mengkonfirmasi pihak rektorat untuk menanyakan perihal poin-poin yang memang belum secara komprehensif disampaikan oleh masing-masing rapat pimpinan universitas itu secara teks gitu ya, secara jelas detail. Jadi kita tidak mencari informasi lebih lanjut karena kan rapat pimpinan itu ya emang idealnya harus ada notulensi ketika itu lahir muncul suatu kebijakan keputusan, tapi ini para birokrasi rapat pimpinan tapi tidak ada notulensinya. Notulensi itu disampaikan hanya secara lisan. Nah, ini apakah hanya sebatas suatu pernyataan yang kemudian agar timbul suatu misinterpretasi dari mahasiswa atau seperti apa, ya jangan salahkan publik saya kira ketika memang poin-poin itu tidak ditekstualisasikan oleh birokrasi. Karena kan itu bukan audiensi saya kira, itu sifatnya bukan audiensi. Saya menganggap dan mendefinisikan itu adalah hanya sebatas audiensi, akan muncul suatu kebijakan, suatu keputusan yang disepakati secara bersama. Kebaikan untuk mahasiswa seperti apa, keberlangsungan sistem yang akan dilaksanakan oleh sivitas akademika seperti apa. Nah itu kira-kira gambaran kalau kiranya kita mengadakan audiensi. Namun itu lagi-lagi saya kira itu adalah informasi bukan audiensi. Oke, terima kasih Kak. Berhubung waktu ya, ada beberapa pertanyaan lagi mungkin di sesi pertama ini. Apa sih langkah terdekat kalian gitu untuk mengawal isu ini? Ada gak? Dan kapan gitu? Ada. Boleh kan? Ketua yang lain mungkin. Ketua yang lain aja. Helmi, silakan. Ketua yang lain dulu aja. Tadi saya sudah. Biar semua. Mbak Algis, Paris mungkin. Kemari. Silakan. Baik. Bantalnya juga di kamar Umi kan ada 2, ambil aja 1. Terkait untuk apa? Oke. Untuk langkah selanjutnya ataupun memfollow up hasil tuntutan ini, tentu ada langkah taktis yang kita ambil selanjutnya dari Dema-Dema. Nah, terkait langkah tersebut merupakan yang poin tuntutan yang ke-9. Balik lagi ke poin tuntutan yang ke-9.
Nah, poin tuntutan yang ke-9 itu, jika kesemua poin tuntutan ini tidak didengar ataupun bahkan tidak dikabulkan bahwa dari birokrasi, maka kami sebagai representasi mahasiswa fakultas di ruang lingkup UIN Bandung itu akan menyuarakan untuk menolak membayar UKT untuk semester depan. Nah, langkah ini apa? Bukan berarti langkah yang diambil dari Dema-Dema ini merupakan untuk apa ya? Untuk menggertak ataupun hanya sebatas mengancam dari birokrasi saja. Bukan seperti itu. Langkah yang kita ambil itu berdasarkan hasil di lapangan dan juga berdasarkan hasil kondisi dari mahasiswa-mahasiswa sekalian. Dan juga yang terdampak penyebaran COVID-19 ini tidak hanya mahasiswa, mohon maaf mungkin yang tidak mampu saja. Bahkan kita semua mungkin bisa terdampak itu. Salah satu contohnya kita tidak dapat memanfaatkan ataupun menikmati fasilitas yang seharusnya kita nikmati sekarang ini. Dan juga menurut saya terkait kompensasi UKT ataupun terkait kompensasi pemotongan dan pemberian kuota, menurut saya itu belum jelas juga ya terkait regulasi ataupun realisasinya seperti apa. Dan juga sampai saat ini dari setiap dekanat-dekanat itu belum ada menyampaikan terkait merealisasikannya seperti apa, kemudian terkait regulasi juga belum diatur. Nah, oleh karena itu, ya saya anggap ataupun dari Dema-Dema juga kita menganggap semua keputusan ataupun hasil audiensi atau hasil komunikasi dari dekan-dekan itu hanya sebatas informasi saja atau sebatas wacana saja. Oleh karena itu, mungkin dari Dema-Dema juga kita menunggu kebijakan dari birokrasi kampus seperti apa, dan jika memang kalau misalkan hasil tuntutan ini tidak direspon ataupun tidak ditanggapi dari birokrat, baik itu berupa kebijakan nantinya, oleh karena itu nanti kita akan menggaungkan hasil poin tuntutan yang nomor 9 itu. Mungkin seperti itu. Oke. Ada yang mau menambahkan sebelum pertanyaan terakhir? Ya benar ya, dari pernyataan dari Tum Ari tadi mengenai sampai saat ini kita dari masing-masing fakultas tuh memang mendapatkan informasi ya melalui dekanat masing-masing seperti itu. Yang seharusnya dari surat tuntutan pun juga kan kita meminta untuk mengadakan adanya audiensi atau misalkan ya telekonferensi kita sama-sama jajaran pihak universitas dengan kita yang saat ini dari Dema yang bergerak sama-sama memberikan surat tuntutan mahasiswa. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini komunikasi yang terjalin ya saya rasa ini kurang efektif gitu. Yang mana yang seharusnya komunikasi yang baik dan efektif itu kan yang menimbulkan timbal balik baik dari kita selaku yang memberikan tuntutan pun juga dari pihak universitas memberikan tanggapan kepada kita mahasiswa gitu. Ya jadi jangan salahkan kalau misalkan di ranah mahasiswa sendiri saat ini terjadi noise atau yang saat ini banyak dari mahasiswa yang berinisiatif memberikan suaranya, aspirasinya, yang mana ya bisa dibilang bisa menimbulkan pandangan negatif yang juga menghasilkan tidak harmonisan lah di antara kita semua. Yang pada ujungnya mahasiswa sendiri pun akan merasa ya tidak mempercayai ini berada di pimpinan saat ini seperti itu. Ya kayak misalkan tadi kan masalah komunikasi ya, para ketua Dema ini kan menulis surat terbuka dengan 9 tuntutan, itu surat formal berdasarkan bentuk empiris lah gitu, dibalas dengan chat gitu. Kayak gitu kan. Ya tadi Warek ngechat, oh kuota untuk KKN ada nih, ya kenapa nggak via surat lagi gitu kan? Itu mungkin ya. Betul Kang. Menurut saya mungkin Warek. Oke, Bang Helmi. Kagok tuh. Nggak bisa balas surat kita mereka. Kita kan menyampaikan surat seideal, selegal mungkin, gitu kan. Harusnya ketika birokrasi mewacanakan terkait regulasi, juknis, itu kan harus direspon dengan surat edaran ya kita. Atau ya harus dengan surat edaran. Melihat hari ini beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam sudah menentukan sikap dan kebijakannya,
ini bukan lagi alasan bagi saya ketika Rektor UIN Bandung mesti menghargai pimpinan PTKIN yang lain. Karena kan ini dikembalikan sistemnya ke masing-masing perguruan tinggi itu sendiri. Nah ini ada apa gitu kan, pertanyaan dari kami termasuk juga dari mahasiswa yang lain. Nah kalau tadi ada pertanyaan bagaimana langkah terbaik selanjutnya, saya kira pisau analisa terakhir yang hari ini akan digaungkan, yang nantinya akan digaungkan itu adalah tadi benar yang dikatakan oleh Ketua Dema Syariah, kita masuk ke dalam fase tuntutan poin nomor 9 gitu, terkait penolakan bayar UKT. Di mana hari ini dinamika atau informasinya kan ini sudah muncul di permukaan tentang penolakan itu. Nah, mungkin kenapa hari ini DEMAEP, Forum DEMAEP ini belum mendeklarasikan itu secara terbuka, ya karena kan kita narasinya atas dasar kelembagaan intra, begitu. Ada satu prosedur dan mekanisme yang harus ditempuh. Kita nanti akan koordinasi dulu dengan HMJ, begitu. Bagaimana terkait aspirasi-aspirasi yang hari ini berkembang di masing-masing jurusan, sehingga kita bisa munculkan itu secara kedaulatan, secara kolektif, bahwa penolakan bayar UKT atau hashtag mahasiswa UIN Bandung menolak bayar UKT itu bukan hanya berangkat dari perwakilan yang hari ini menjabat di Ormawa saja, tapi ini harus muncul juga secara sadar dari masing-masing spirit mahasiswa itu sendiri. Nah ini gerakan yang bukan hanya melalui jembatan DEMAEP saja, tapi semuanya pun ikut berpartisipasi dalam menyuarakan itu. Saya kira hari ini sudah muncul di Twitter, sudah sangat banyak terkait hashtag penolakan bayar UKT atau cuti kuliah yang seperti itu. Dan itu saya kira adalah jalan terakhir mungkin ya, jalan terakhir untuk kita agar mendapatkan respon itu. Lagi-lagi bukan kita ingin mencederai sistem atau ingin menstagnanisasi sistem yang ada, tapi ya bagaimana lagi kita ingin menstimulus birokrasi supaya mampu merespon itu secara detail dan menindaklanjuti itu secara konkret. Tidak hanya sebatas wacana, tidak hanya sebatas ketika kita konteks saja, tapi ada tindakan lanjut yang itu bisa diedarkan, diinformasikan secara formil, kira-kira. Oke. Mungkin kita lanjut ke pembahasan tentang KKN-nya, KKN dari Huma. Ini kan berhubung saya dari angkatan 2017, kita gitu, ada mahasiswa yang menginisiasi membuat grup mahasiswa UIN Bandung angkatan 17 seluruhnya. Isinya itu tentang pembahasan mengenai efektivitas KKN-DR sendiri dan transparansi dana KKN ini, dana KKN ini kemana gitu. Ada gak sih buat KKN-DR gitu. Nah, kalian sendiri ikut serta mengawal gak sih isu ini gitu? Ini kan bentuknya inisiasi ya dari salah satu mahasiswa di UIN gitu. Gimana? Yang lain mungkin. Salman, silakan. Oke. Bismillah. Ya, beberapa hari ke belakang saya melihat bahwasanya ada suatu share dari grup Telegram kalau nggak salah ya, grup Telegram. Dan itu sekaligus meng-share dari penelitian ataupun pengumpulan data dari DEMAEP itu sendiri. Itu kan berbarengan dengan itu. Nah, yang menjadi suatu sorotan bahwasanya disangka itu di bawah naungan ataupun di bawah gerakan DEMAEP. Yeah. Nah, itu justru belum ada komunikasi ataupun secara koordinasi antara orang yang memang misalnya sadar akan hak dan kewajibannya, tidak menghubungi secara terlebih dahulu terhadap DEMAEP itu yang memang secara gerakan luar biasa gitu kan, secara gerakan secara kritis mahasiswa itu kami apresiasi lah untuk untuk gerakan itu sendiri. Tapi ya untuk jalur koordinasi itu secara tidak langsung tidak ditempuh, ya kami pun tidak bisa untuk secara langsung, karena memang kami pun mempunyai jalur koordinasi komunikasi yang jelas. Karena di dalam surat tuntutan pun kami menyantumkan KKN dari itu sendiri. Jadi
untuk gerakan inisiasi yang dibentuk oleh angkatan 2017 itu tidak melibatkan DMAF sebetulnya seperti itu. Tapi secara gerakan ya luar biasa kalau menurut saya secara kritis mahasiswa gitu kan. Tapi yang disayangkan tidak ada jalur koordinasi yang dibangun oleh koordinator ataupun yang menginisiasi itu sendiri. Tapi secara tidak langsung ya kita pun akan selalu menjadi memediasi lah intinya, menjadi mediator ataupun wadah bagi seluruh mahasiswa, karena ini menjadi tugas dan fungsi kami sebagai Ormawa itu sendiri untuk senantiasa mewadahi ataupun menyampaikan aspirasi, menyampaikan harapan tadi sudah disebutkan oleh kami sendiri. Karena memang melihat KKNDR itu sendiri kalau di zaman saya ya, karena ada indikator-indikator yang harus dicapai gitu kan ya. Kalau nggak salah di 4 pertemuan 4 minggu itu ya, yang pertama harus bagaimana sosialisasi gitu kan, bagaimana rembug warga kalau kita merasakannya. Nah itu mungkin menjadi suatu hal yang kalau dikatakan mah kaget lah untuk seluruh elemen. Ini wabah ini menjadikan suatu shock kepada seluruh elemen, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya dosen, bukan hanya birokrasi, melainkan semua terdampak akan hal ini, KKNDR ini sendiri. Dan menuntut bahwasanya dari LP2M itu harus membuat teknis teknis yang begitu cepat, teknis yang begitu harus dituntut harus segera meluncurkan teknis. Ya kemungkinan teknis itu sendiri ya secara maksimal ya mungkin belum dikatakan maksimal, karena memang dari awal pun sudah hampir selesai untuk teknis KKN itu sendiri, tapi melihat wabah ini ya mereka pun kebingungan gitu, bukan hanya mahasiswa, birokrasi pun sangat kebingungan. Nah di sini ya kita sama-sama lah intinya, sama-sama bekerja cerdas, sama-sama memberikan solusi yang konkret bagaimana seluruh indikator dari KKN itu sendiri, karena itu sebagai tridharma perguruan tinggi ya menurut saya harus sama-sama dipikirkan. Kalau bisa ya intinya sebelumnya kan kita pernah melakukan diskusi juga ya Tum ya dengan para ketua DEMA, diskusi mengenai KKN itu sendiri. Itu sebetulnya ya udah dilaksanakan, tapi melihat pandemi ini menuntut bahwasanya untuk merubah segala bentuk teknis itu kemungkinan kalau dikatakan maksimal ya masih jauh lah untuk dikatakan maksimal. Gitu kan, masih jauh karena memang itu secara mendadak gitu. Kalau secara gerakan kami tetap kita akan tetap memediasi lah intinya, memberikan harapan-harapan itu sendiri. Seperti itu. Untuk kedepannya mungkin akan menjemput bola gak gitu? Maksudnya ya kan mereka bikin gerakan nih angkatan 2017. Nah kalian sendiri secara struktural organisasi yang jelas gitu masih terhadang untuk tembus ke birokrasi UIN sendiri gitu, apalagi dengan gerakan yang non organisasi kayak yang dibikin oleh angkatan 2017 gitu. Kedepannya mungkin akankah kalian mewadahi aspirasi mereka gitu dengan jemput bola lah gitu, sok kita wadahi gitu. Kalau mewadahi itu suatu hal yang menjadi kewajiban kalau bagi saya gitu ya, suatu hal yang harus gitu untuk selalu menampung aspirasi, menampung keinginan mahasiswa seperti apa gitu kan, sehingga ya seluruh elemen dirasakan ada porsinya masing-masing gitu. Dari mahasiswa misalnya keinginannya ditampung sedemikian rupa. Dan kami pun akan senantiasa didiskusikan terlebih dahulu, memakai pisau analisis seperti apa, ataupun kemungkinan besarnya seperti apa, kekurangan kelebihannya seperti apa, itu akan senantiasa akan senantiasa dipikirkan. Kalau menurut saya ya kita pun akan senantiasa kalau memang ada aspirasi, ada harapan dari mahasiswa ya senantiasa akan menyampaikan, ataupun ya pernah ada pembicaraan juga di antara kita, di antara ketua-ketua DMAF ya kita akan senantiasa mengawal ataupun mewadahi, memfasilitasi akan hal tersebut. Seperti itu. Okay. Tapi secara gerakan
mungkin kita masih terfokus kepada gerakan yang ini, selebihnya kita akan mewadahi seluruhnya gitu kan. Seperti itulah Oke, intinya. siap. Oke, karena waktunya kita lanjut ke sesi selanjutnya. Jadi sesi kedua ini sesi Q&A. Jadi ada beberapa pertanyaan di kolom komentar postingan Suaka tentang diskusi ini. Mungkin bisa dijawab bersama para ketua di sini gitu. Oke, Ai, silakan ditampilkan. Nah nih, dari Elsa Julandri, nggak seru nih, nggak ada DMAU-nya. Semangnya juga kemana? Kacau nih, ormas tertinggi udah nggak ada, gimana perwakilan fakultas mau menyampaikan keresahan dan aspirasinya? Masa loncat langsung ke WR3? Ada yang mau jawab nih? Ya kan mungkin Kang Toriko Parahan. Di-unmute dulu, Kang. Bagus komentarnya. Terima kasih kepada Pak Moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk menjawab. Menurut saya memang sebetulnya tidak melalui jalur koordinasi jika Dema Fakultas langsung menyampaikan aspirasinya kepada Wakil Rektor 3. Karena secara kelembagaan mahasiswa itu yang menaungi itu DMAU dan SEMAU. Tapi karena kemudian begini adanya, untuk DMAU belum saja terbentuk dan SEMAU sudah mulai sudah habis ya masa baktinya. Ya harapan saya segera terbentuk sajalah. Mungkin itu karena banyak kendala, banyak kepala, banyak pemikiran, banyak kepentingan juga di dalamnya pasti. Dari ketua yang lain barangkali ada yang bisa menambahkan. Oke, silakan. Ada yang mau menambahkan? Langsung saja. Masuk, Kang. Ya. Iya, silakan. Mengenai komentar ini, saya kira ini suatu analisa kritis yang luar biasa, di mana saya kira hanya terhitung beberapa persen ya dari mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa UIN yang melihat berbagai atau keberjalanan sistem Ormawa di lingkungan UIN Sunan Gunung Bandung. Nah ini saya kira adalah salah satu bentuk loyalitas, partisipasi, dan bentuk kritis yang memang selalu mengawal student government yang sejatinya. Saya ingin menanggapi bahwa kenapa hari ini muncul suatu gerakan yang diinisiasi secara bersama oleh setiap DMAF di ruang lingkup UIN Bandung, ya karena melihat kekosongan itu, melihat adanya vacuum of power itu, mungkin di tataran universitas gitu atau DMAUIN. Saya kira kalau misalkan DMAU ada, ya kami tidak harus melakukan suatu konsolidasi ini karena memang bisa diwakilkan. Tapi karena tidak bisa terwakilkan, ya makanya inisiatif itu memang harus dimunculkan dan harus bisa digerakkan, gitu kan. Saya juga ingin menjawab bahwa ada beberapa pertanyaan mungkin kenapa perwakilan dari fakultas lain tidak diikutsertakan. Saya melihat kalau di FISIP itu kan belum ada DMAF-nya ya. Kemudian juga psikologi sudah kemarin baru terpilih formatur, namun secara dialog dan komunikasi yang sudah kami bangun, beliau formatur menyepakati untuk tidak include secara partisipatif karena belum melakukan pelantikan. Jadi legalitas dan legitimasi secara kelembagaannya mungkin masih dipertimbangkan oleh beliau dan jajaran dekanatnya mungkin begitu, itu tidak jadi persoalan. Saya kira komunikasi yang dibangun hari ini dengan beberapa ormawa lain pun ini menjadi satu acuan dasar untuk menindaklanjuti surat tuntutan dan aspirasi mahasiswa secara kolektif begitu. Kalau untuk SEMAU saya kira beberapa di fase awal di sana ada suatu kampanye kritis secara virtual yang diberikan tentang kalau tidak salah mengenai respon SEMAU terhadap
konsistenan Dirjen yang mencabut dispensasi UKT 10% itu. Saya kira itu juga sudah sangat luar biasa, namun masukan saya agar SEMAU ini bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan setiap SEMAF gitu, supaya gerakannya lebih berdaulat, supaya bisa lebih berkonsolidasi secara dasar-dasar kelegislatifan begitu, sehingga disampaikan oleh mahasiswa bisa terwadahi gitu oleh ormawa di tingkat tinggi itu gitu. Ini ya, saya kira apa yang hari ini kita harapkan. Kalau hanya oleh beberapa, ini sangat menutup kemungkinan adanya respon dan tindakan konkret daripada birokrasi. Namun kalau ini bisa disadari secara bersama, bisa dikuatkan secara bersama, ini akan memantik dan mengakselerasi tindakan dan keputusan-keputusan itu yang nantinya akan dikeluarkan oleh pihak universitas. Begitu mungkin. Berarti sangat disayangkan sekali ya gitu. Ya dengan ketika keadaan seperti ini, salah satu organisasi intra tertinggi ya nggak ada gitu kan. Tapi bukan penghalang juga. Ya. Sangat disayangkan. Oke, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Tolong operator. Dari @anggia_rahma. Wow, rame amat. Aku mau nanya, apa sih peran HMJ sejauh ini terhadap kebijakan yang DEMA-F se-UIN buat? Apa HMJ cuman IO? Soalnya DEMA-F udah gembar-gembor masalah ini, tapi HMJ-nya sendiri kayaknya gak ada pergerakan. Mungkin Teh Balkis mau jawab? Silakan. Ya, makasih untuk pertanyaannya ya dari Anggia Rahma. Sebenarnya kalau misalkan dibilang HMJ cuma saat ini perannya ya DEMA-F bisa terbantu sampai membuat gerakan seperti ini pun juga atas dasar aspirasi yang masuk dan juga bentuk komunikasi kita, koordinasi kita dengan HMJ juga gitu. Biarpun memang secara kelembagaan saat ini yang kita sama-sama gaungkan gitu atas nama DEMA-F UIN Bandung, tapi pada kenyataan selama kita berjalan pun pasti kita bekerja sama gitu dengan HMJ. Karena ya tadi gitu, HMJ ini kan juga mempunyai peran dalam berinteraksi langsung dengan mahasiswa gitu. Mereka yang mempunyai masa, mereka yang mempunyai informasi secara langsung gitu. Biarpun kita dari DEMA juga mewadahi hal tersebut gitu, tapi kan ya HMJ lah gitu yang mempunyai basis masa yang terbanyak seperti itu. Nah, jadi ya tadi gitu, kita juga nggak bakal lepas dari HMJ juga. Oke, kalau di Saintek sendiri bentuk dari peran HMJ-nya ya untuk koordinasi langsung dengan DEMA-F seperti apa gitu? Kalau dari Saintek kita setiap kalau misalkan terutama lagi saat ini ya gitu, sebelum kita gerakan juga sudah komunikasi terlebih dahulu bagaimana kondisi dari mahasiswanya, dari pemaparan dari HMJ-nya, dari ketua-ketuanya lah, dan juga melalui pengurus-pengurus DEMA pun juga menjadi representasi semua mahasiswa kan di tiap-tiap jurusan, pun juga dari pengurus DEMA sendiri juga mewadahi aspirasi yang masuk dari teman-teman sekelasnya lah ibaratnya. Jadi ya kan semua ya masuk ke aspirasi yang ada dari setiap mahasiswa. Kalaupun memang misalkan secara formal pasti ada yang namanya kalau di Saintek rapat pimpinan. Jadi setiap ketua HMJ dan juga dari DEMA kita sama-sama mengadakan rapat mengenai terutama kemarin membahas terakhir mengenai gerakan dari DEMA ini sendiri dan juga bagaimana tanggapan dari mahasiswanya masing-masing. Dan alhamdulillah ya, semuanya pun turut mendukung karena memang gerakan ini kan memang kita sama-sama merasakan gitu. Kita sama-sama ya terbantulah dengan adanya surat tuntutan itu ya aspirasi yang menjadi dirasakan oleh mahasiswa ya tersuarakan seperti itu. Dan makanya harapannya untuk ke depan ya
surat tuntutan itu bukan cuma sekedar kata-kata aja, tapi ya kita bisa sama-sama untuk semua merealisasikan hal tersebut. Sama mengawal ya sampai tuntas permasalahan Oke. ini. Seperti itu. Mungkin dari Kang Ari, seperti apa peran himpunan di Fakultas Syariah sendiri gitu untuk koordinasi tentang masalah ini? Baik, sedikit menambahkan dari jawaban dari Tumbalkis tadi. Benar gitu. Sebenarnya itu ada tiga permasalahan di ranah HMJ itu sendiri. Yang pertama, HMJ itu sudah merasa diwakilkan oleh Dema-Dema itu sendiri terkait tuntutan ataupun aspirasi-aspirasi mahasiswa. Kemudian yang kedua itu ada yang masih abu-abu gitu HMJ-nya. Abu-abu ini dalam seperti apa? Abu-abu itu ya seperti belum tahu sama sekali terkait pemahaman ataupun terkait kondisi yang terjadi pada saat ini. Dan juga ada beberapa HMJ yang dirasa mungkin belum mengkaji sejauh mana hasil tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh Dema. Kemudian yang ketiga, belum berani, bukan berarti tidak berani ya, belum berani. Dari HMJ itu sendiri belum berani untuk menyatakan sikap, baik itu untuk menyuarakan atau memforward apa saja yang isi tuntutan yang dilakukan, yang dilayangkan oleh Dema-Dema itu sendiri. Tetapi dari Dema-Dema juga, baik itu dari Dema-Dema yang lain, itu kita tetap memfollow up dari HMJ-nya itu sendiri, karena balik lagi ke yang disebut oleh Tumbalkis tadi, bahwa kalau untuk berbicara gerakan ini berbicara gerakan kolektif, berbicara untuk kemaslahatan kita bersama. Oleh karena itu balik lagi nanti ke HMJ-nya masing-masing. Dan saya melihat juga ada di fakultas saya itu sendiri di FSA, ada beberapa HMJ yang sudah mulai melakukan baik itu untuk penjaringan ataupun untuk menampung mahasiswa-mahasiswa yang terkendala ataupun terdampak terhadap pandemi itu sendiri. Bahkan ada mahasiswa mungkin ataupun ada HMJ yang sudah mendapatkan data bahwa mahasiswa tersebut keluarganya di PHK ataupun tidak mampu untuk membayar UKT untuk semester depan. Nah, itu menjadi data awal ataupun menjadi data nanti untuk HMJ melakukan ataupun memforward apa-apa saja hasil tuntutan dari Dema-Dema itu sendiri, dan juga itu memperkuat gerakan yang kita layangkan bersama, dan ini juga tentunya nanti menjadi gerakan yang besar, mungkin seperti itu. Oke. Ya saya sendiri kan di himpunan gitu, untuk menyisir ranah-ranah grassroots itu emang di himpunan gitu. Jarang itu tingkat fakultas atau Dema bisa menyisir ke tatanan-tatanan bawah gitu kan. Ya mungkin dari komentar ini dari Anggia Rahma, HMJ-nya mungkin ya seperti itu gitu. Mungkin sedikit menambahkan, Pak Koordinator. Siap. Oke, Kang Helmi. Ya, memang untuk di Usuludin sendiri sih alhamdulillah komunikasi kita lancar, karena kita juga ada grup Hokage FU ya Ormawa Usuludin lah. Karena ada 7 Ormawa di kita, SMA 1, Dema 1 dan 5 HMJ. Alhamdulillah sampai sekarang hubungan terjalin dengan sangat baik dan mereka semua mendukung dengan apa yang menjadi kebijakan bersama di Dema ini. Tadi juga ditanya apa mungkin dari yang HMJ lakukan gitu. Baru saja tadi sebelum kita mulai ini, sore tadi saya di grup Hokage tersebut berbincang dengan ketua-ketua HMJ, dan mungkin malam ini sudah selesai. Kita telah merekap dosen-dosen yang memberatkan dan memberikan tugas kepada mahasiswa, nama siapa, mata kuliah apa, dan keluhannya apa, dan itu kita akan laporkan ke Wadek 3 kita, dan rahasia semua aman. Dan itu juga salah satu peran daripada HMJ kita di Fakultas Usuludin. Dan pasti yang tadi sudah disampaikan oleh Tumbalkis dan Tum Ari, memang seperti itu yang kita lakukan, terus berkomunikasi dengan HMJ kita di fakultas kita masing-masing. Nah, mungkin sedikit aja itu tambahan dari saya, karena juga emang itu ada banyak yang nanya ke saya soal HMJ. Oke, siap. Mungkin gini ya. Mungkin waktu kan kita ke selanjutnya. Ya. Oke, selanjutnya mungkin Ai, silakan ditampilkan.
Wah, panjang. Dari @Sandra HNR, dosen yang rajin ya makin rajin, yang malas makin malas, yang hilang makin hilang, nggak ada pengawasan apa ya? Apa absensi dosennya sama kayak mahasiswa paheula-heula, list absen di GWA gitu. Ya rip buat dosen-dosennya yang dapat duit tiis, sedangkan mahasiswa dibiarkan, yang sulit perekonomian karena pandemi boro-boro mikirin kuota woi. Buat makan aja syukur mereka. Terus ngapa kampus masih aja ngasih akses gratis LMS. Kayak guna Sarpia, solusi cari aman dong. Nih si Bapak Ibu petinggi, makasih. Ini pernyataan ya. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari pernyataan ini? Tanggapan sedikit, Pak Moderator. Ya, silakan. Mungkin sama mungkin terkait di fakultas-fakultas yang lain. Terkait mungkin dosen-dosen ataupun tadi yang disebutkan dari komentar itu, ya memang dari dari dekan Wadek 1 FSH juga menyebutkan bahwa kalau ada kalau ada dosen yang tidak sesuai dengan SOP ataupun yang tidak sesuai dengan prosedural, ya silakan saja mahasiswa untuk melaporkan kepada yang bersangkutan atau Wadek 1. Nah, untuk tanggapan tersebut kita tanggapi dengan baik juga gitu. Kita respon dengan baik dan juga kita langsung menyebarkan kepada HMJ dan juga ke mahasiswa-mahasiswa yang lain terkait kalau misalkan ada dosen-dosen yang di luar prosedural. Nah, karena banyak juga gitu dosen-dosen yang memberatkan mahasiswa sehingga psikologis mahasiswa juga terganggu gitu, baik itu pemberatan tugas ataupun dengan hanya titip absen dan segala macam gitu. Karena kita lihat juga tidak semua mahasiswa yang mampu menjalankan perkuliahan secara daring ini secara efektif, mungkin seperti itu. Dan juga kalau misalkan sudah terdata ataupun sudah ada nama-nama dosen yang dilaporkan itu, maka akan ditindaklanjuti lagi sama Wadek 1, mungkin seperti itu. Mungkin sama mungkin dengan rekan-rekan yang lain. Oke. Mungkin kuliah daring seperti ini rentan gitu ya. Jadi nilai kita gimana sinyal kalau sekarang. Mungkin seperti itu. Ini ada yang mau Oke, silakan. Tambahan ya. Siap. Saya melihat bahwasanya ketika memang berpendapat seperti itu menunjukkan bahwasanya belum ada yang tadi disebutkan bahwasanya oleh saya, belum ada secara teknis yang jelas prosedur perkuliahan secara daring gitu yang dibentuk oleh kampus itu sendiri. Nah, itu yang menjadi tugas bagi seluruh elemen ataupun tugas dari bidang akademik ataupun seluruhnya, di mana harus benar-benar untuk membuat teknis pembelajaran secara daring gitu kan. Itu tidak akan timbul pertanyaan seperti itu ataupun pernyataan seperti itu ketika memang secara kembali lagi kepada SOP-nya itu sendiri kan gitu. Jadi keberhasilan pembelajaran itu tergantung dari makna tuntutan dari keberhasilan proses pembelajaran dan belajar di kelas seperti itu. Jadi hak dari mahasiswa itu sendiri kan mendapatkan suatu selain dari pengetahuan, melainkan mereka kebebasan berpikir dan bertindak itu kan yang sejatinya dari pengetahuan itu sendiri ataupun pembelajaran itu sendiri. Jadi sudah dikatakan bahwa di dalam pembelajaran itu ada 3 dimensi yang harus tercapai. Yang pertama dimensi ketuhanan, yang kedua dimensi pribadi, yang ketiga dimensi sosial. Nah, ketika memang seluruh elemen ataupun tujuan pembelajaran itu sudah didapatkan oleh seluruh mahasiswa, tidak mungkin ada pernyataan seperti hal itu gitu kan. Jadi ini tugas kita semua bagaimana menyikapi secara cerdas ataupun membuat suatu kerangka skema yang besar untuk merancang semaksimal mungkin untuk pembelajaran secara berbasis daring itu sendiri seperti itu. Oke. Itu mungkin yang harus ditekankan lah intinya seperti itu, karena hakikat dari pembelajaran itu kan yang tadi sudah disebutkan. Oke. Mungkin ke Q&A selanjutnya, berhubung waktu.
dari @ahmadfadil17, Dema FC UIN Bandung sudah bulat dengan surat tuntutan yang kemarin sudah disampaikan. Atau ada pengkajian ulang mengenai surat tuntutan? Sering-seringnya ada forum seperti ini, kawal terus jangan sampai lepas, dengarkan aspirasi akar rumput. Boleh, silakan Kang Faisal, bisa dijawab. Masuk Kang ya. Ya. Bismillah. Terkait pengkajian ulang mengenai surat tuntutan, saya kira sejauh ini surat tuntutan itu sudah sangat komprehensif begitu. Sudah sangat komprehensif, di mana walaupun ada beberapa pandangan dari mahasiswa terkait UKT itu tidak substansial gitu. Mungkin ini arahnya lebih ke arah yang kompensasi itu. Tapi untuk mahasiswa aktif yang hari ini sedang melakukan perkuliahan daring, tentu akses atau fasilitas itu tetap perlu dibutuhkan gitu untuk kuota, di mana mahasiswa tidak merasa terbebani dengan kebutuhan dan atas dampak daripada perekonomian pribadinya atau perekonomian wali mahasiswanya begitu. Nah itu sih kalau misalkan pengkajian ulang itu saya kira sejauh ini tidak ada, namun follow up kepada birokrasi, kemudian koordinasi dan komunikasi yang dilakukan dengan lembaga ormawa yang lain di lingkungan UIN itu tetap dikomunikasikan, tetap disampaikan. Peranan mahasiswa hari ini sebagai agent of change, saya kira kesimpulannya adalah kesadaran kritis yang harus selalu dimunculkan gitu. Karena hari ini DMAF ataupun SEMAF hari ini perannya adalah sebagai katalisator. Apa yang kita aspirasikan itu ya berangkat dari keresahan dan penyampaian secara personal gitu dari mahasiswa. Kalau mekanismenya yang memang hari ini kita bangun di internal Ormawa Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu sendiri, biasanya HMJ menampung beberapa masukan dan aspirasi dari masyarakat jurusannya. Kemudian aspirasi itu disampaikan kepada SEMAF, oleh SEMAF itu kemudian difilter dan dikaji kembali. Setelah clear itu, maka disampaikan kepada DMAF untuk ditindaklanjuti dan untuk dikomunikasikan lebih lanjut kepada birokrasi terkait, begitu. Tadi kemudian mengenai konsekuensi psikologis dari perkuliahan daring, sebetulnya kita sudah menyampaikan itu jauh lalu, bahkan dekan sendiri sudah menyampaikan surat himbauan kepada sivitas akademika di ruang lingkup fakultas agar tidak memberikan tugas secara kita mediasi kepada secara rumput. Ternyata masih ada aja yang merasakan dia yang berlebihan oleh dosen-dosennya. Sehingga kami sampaikan lagi itu kepada pihak dekanat langsung pada hari itu juga, tepatnya secara notulensi dan hasil-hasilnya mungkin nanti akan kami audiensikan kembali mahasiswa apakah hasil-hasil dari apa yang kita sampaikan itu sudah ditindaklanjuti betul-betul ataupun tidak. Terkait dengan akses perkuliahan, e-learning, e-knowledge, saya kira itu bagus ketika dimanfaatkan, tapi tidak bagus ketika tidak dimanfaatkan, gitu. Karena hari ini banyak dosen yang pakai Zoom, pakai Classroom dan lain-lain. Saya kira kita tetap pada surat tuntutan yang berdasarkan isu atau poin persoalan yang hari ini kita temukan berdasarkan penyampaian dari mahasiswa tadi, gitu. Oke, berarti tidak akan dikaji ulang perihal surat tuntutan, tapi lebih ke follow up ke birokrasi kan ya? Ya, dengan masuk poin tuntutan nomor 9 itu. Oke. Ada yang mau menambahkan mungkin? Kang Helmi atau Kang Ari? Tumpang. Ya. Silakan ada. Kalau enggak lanjut. Lanjut. Lanjut aja ke Q&A selanjutnya. Dari NBHN RZK terkait surat terbuka mengenai aspirasi kepada jajaran rektorat kemarin, kenapa hanya tertanda 6 perwakilan fakultas? Sisanya bagaimana?
ada apa dengan Dema F ruang lingkup UIN, publik harus tahu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Tadi sudah dijawab kayaknya. Ya, sudah jawab. Mungkin bisa dijawab lagi gitu. Tadi live, ini perlu diketahui juga, tadi live di Instagram juga, untuk awal-awal ada kendala teknis, suaranya nggak ada gitu. Ya mungkin bisa dijelaskan lagi gitu, biar publik tahu juga gitu. Silakan mungkin Kang, masuk. Siap. Masuk ya. Karena tadi saya yang menyinggung itu, saya jelaskan kembali kenapa hari ini hanya yang terdaftar atau yang terorganisir hanya 6 perwakilan fakultas dari tiap fakultas, hanya 6 DMAF lah kira-kira begitu ya. Iya. Untuk psikologi sebetulnya secara forum dia masuk dan sudah kami follow up secara komunikatif. Dan beliau sudah menyampaikan pandangan dan responnya seperti apa. Jadi menurut keterangan, karena DMAF psikologi itu baru pelantikan beberapa waktu yang lalu dan dia belum sudah terlahir formatur, tapi belum mengadakan pelantikan. Oleh karena itu, karena mungkin belum adanya struktural atau formasi pengurus yang lengkap. Jadi masih mungkin proses menuju legitimasi dari DMAF psikologi itu sendiri begitu ya. Untuk fisik ya kita tahu bahwa ya secara formal eksekutif fakultasnya kan hari ini belum terbentuk lagi. Jadi ya argumentasi itu bisa kita sampaikan ya karena kita menjalin dan membangun komunikasi itu dengan beberapa ormawa eksekutif fakultas yang hari ini aktif gitu. Yang hari ini aktif yang memang masih berjalan sesuai SK dan kami berinisiasi bersama untuk membangun suatu gerakan ini gitu. Untuk FEBI sendiri ya fakultasnya kan baru terbentuk kemarin, jangankan DMAF-nya, HMJ-nya belum ada, itulah kira-kira. Kalau HMJ-nya udah ada mungkin tuh. HMJ-nya udah FEBI udah ada. Udah ada. MKS Aksya ada. Oh, tapi masih masuk syariah mungkin ya? Iya. Kelas mah di syariahnya. Ya itu mah teknis bagi fakultas. Dan juga menanggapi tadi itu terkait FEBI, ya kalau untuk FEBI juga kan secara kepengurusan ataupun DEMA juga belum ada ya Tum ya. Dan juga kalau untuk dari segi internal ataupun HMJ itu cukup mengapresiasi ya terkait tuntutan yang dilakukan oleh DEMA. Dan juga dari HMJ FEBI itu menyebutkan bahwa senarasi lah dengan apa saja yang poin-poin apa saja yang tercantum ke dalam hasil tuntutan yang dilakukan oleh DEMA itu sendiri. Nah, jadi mungkin kalau untuk jurusan yang di FEBI itu untuk sementara itu masih di Fakultas Syariah dan Hukum. Oke. Mungkin kita ke sesi selanjutnya ya. Sesi ketiga ada pertanyaan dari audiens. Mungkin saya buka 2 pertanyaan untuk menghemat waktu. Karena udah malam ternyata. Silakan kalau ada yang mau nanya di chat aja ya. Di chat di Zoom-nya. Silakan, ada yang mau nanya? Ini audiens. Ada nggak? Halo? Oh, waktu katanya. Bisa lah satu-satu pertanyaan mungkin. Jadi itu ada yang ngechat saya. Hamid ada, Hamid? Nah, ini ada satu pertanyaan dari Ai. Ingin tahu tanggapan DEMAF perihal ajakan tolak bayar UKT yang gencar disuarakan. Kalau suara di media sosial kan sering diabaikan. Kalau tindakan begitu, gimana tanggapan mereka? Kang Farhan mungkin mau jawab? Siap. Pertanyaan ada di chat. Oke, terima kasih untuk Pak Moderator yang sudah memberikan kesempatan
saya rasa gerakan tolak bayar UKT pun adalah memperlihatkan keberpihakan kita kepada siapa. Sejatinya pendidikan adalah untuk kemanusiaan, maka selama itu maslahat untuk semua kita akan tetap dukung. Bahkan di surat tuntutan poin nomor 9, jika pimpinan universitas tidak merealisasikan tuntutan DMAF tersebut, maka di poin 9 kita akan gerakan tolak bayar UKT. Yang pastinya akan gabungkan dengan seluruh ormawa baik intra ataupun ekstra kampus. Karena ketika berbicara kompensasi UKT ini bukan lagi berbicara tentang politis, tapi ini membicarakan tentang kemanusiaan. Dan juga saya berpesan kepada mahasiswa UIN Bandung khususnya, kompensasi UKT ini harus tetap kita perjuangkan. Kita tidak pernah tahu berapa banyak mahasiswa kita atau adik-adik kelas kita yang tidak mampu membayar UKT atau melanjutkan kuliah ke depannya. Kita tidak pernah tahu berapa wali mahasiswa yang di PHK akibat COVID-19. Maka kemudian jika kompensasi UKT ini tidak direalisasikan oleh pimpinan universitas, kita pun akan menyuarakan gerakan tolak bayar UKT. Barangkali itu. Dan satu lagi, untuk mahasiswa yang merasa mampu semester depan membayar UKT, tolong untuk mendukung gerakan kompensasi bayar UKT. Karena kemudian jangan takut disebut miskin untuk memperjuangkan hak-hak manusia atau hak-hak orang lain juga. Cukup sekian mungkin Pak Moderator, ada tambahan dari yang lain. Oke. Ya, Silakan, mungkin sedikit secara media mungkin takutnya tidak ditanggapi sama birokrat seperti itu. Terkait misalkan data yang masuk di DEMA itu ada sekitar 1.000 lebih ya, 1.200 atau 1.100 yang masuk data angket itu. Ya kalau misalkan dari secara media tidak dipenuhi ataupun tidak ditanggapi, mungkin 1.100 mahasiswa itu penuh lah, cukup lah di depan rektorat. Bukan maksudnya kalimat provokasi ini ya, bukan apa. Cuman ya kalau misalkan berkaca, kalau misalkan tanggapan kita tidak direalisasikan ataupun suara-suara ataupun aksi secara virtual ini tidak direalisasikan, mungkin ya jalan terakhirnya seperti itu, menunggu pandemi ya. Dan juga nanti ya cukuplah 1.100 itu di depan rektorat. Oke. Ada dulu pertanyaan terakhir ini, Kang. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Kang Salman bisa jawab yang pertanyaan dari Rama. Kira-kira seberapa yakin kawan-kawan pimpinan tertinggi di ruang lingkup UIN Bandung saat ini akan gerakan tolak bayar UKT? Seberapa yakin gitu? Melihat bahwasanya beberapa hari ke belakang ada tanggapan dari pimpinan yang diserahkan kepada fakultas ya kan, itu bahwasanya mereka telah melaksanakan rapat pimpinan seperti itu dan akan memberikan, tadi sudah dikatakan di awal, akan memberikan banding UKT terhadap yang terdampak khususnya secara khusus gitu kepada mahasiswa. Nah, itu menjadikan suatu acuan terhadap kita sebetulnya. Kita akan senantiasa menunggu, tapi lebih bijak itu dari dari pihak birokrat itu memperlihatkan gitu dari segi surat yang dilayangkan terhadap BLU ataupun surat permohonan akan banding UKT itu sendiri diterapkan di UIN Bandung. Itu menjadi hal yang bahwasanya birokrasi pun peduli akan hal itu. Sebetulnya ya birokrasi pun pastilah peduli karena semuanya ini pasti terdampak akan hal ini, menurut saya gitu ya, pasti akan peduli. Cuman yang kami tunggu mungkin dengan diperkuat bahwasanya birokrasi berikhtiar terhadap BLU ataupun berikhtiar terhadap KMA untuk memberikan surat permohonan akan realisasian dari UKT itu sendiri atau yang disebut banding UKT. Seperti itu kalau dari saya. Oke. Ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Rama? Helmi. Paling saya mau menanggapi ya. Teh Bakis. Ya, jadi mengenai
mengenai gerakan ini ya kan kita juga tahu ya, kalau misalkan pastilah kita inisiator dari Ormawa Intra itu kan kita berpikir objektif lah pasti. Kita sebagai seorang aktif ya tidak bisa kita menilai suatu hal ya secara subjektif saja gitu. Tapi kan kita ya berpikir objektif gitu. Dengan kondisi saat ini kampus ya bisa dibilang menoreh prestasi yang luar biasa sekali gitu. Tapi apakah diimbangi juga gitu dengan kondisi di internalnya sendiri seperti itu? Yang seharusnya sebenarnya kan mahasiswa di UIN itu sendiri kan ya yang dijadikan PR bagi kondisi saat ini bagaimana istilahnya citra bagi kampus tersendiri kita gitu. Kalaupun memang misalkan hak-hak dari mahasiswanya tersendiri, pasti itu kan juga akan menambah ya citra dari UIN tersendiri gitu, yang mana outputnya juga bakal dinikmati oleh internal UIN juga seperti itu. Makanya ya saya rasa dengan gerakan ini ya semuanya pun pasti kan merasakan ya keresahan yang sama gitu. Kita juga ingin mendapatkan sebuah hak yang sama gitu. Jadi ya dengan kita bergerak sama-sama ya semuanya pasti kita untuk mencapai tujuan yang sama itu. Mungkin itu. Oke. Boleh menanggapi, Bapak Moderator? Oh, silakan. Oke, izin masuk ya. Jadi kan, jadi terkait yang gerakan tolak UKT ini kan sebenarnya tertuang di dalam petitum poin terakhir ya. Bahwasanya ketika memang nanti tuntutan tidak terwujud, tidak dikabulkan, maka atas nama keluarga mahasiswa UIN Bandung kami menolak untuk membayar UKT semester depan. Nah, tentunya saya pribadi nggak tahu apakah gerakan ini memang datang dari mahasiswa atau memang coba diusung oleh pimpinan-pimpinan di atas dan kemudian disosialisasikan ke bawah. Terlepas dari segala hal tersebut, pastinya perlu adanya koordinasi yang kuat kan ya antara teman-teman pimpinan dengan teman-teman mahasiswa, karena tidak mungkin nantinya ketika gerakan ini diusung malah menjadi lubang tersendiri untuk mahasiswa menjadi lubang untuk dirinya sendiri dan akhirnya malah tidak terrealisasi gitu kan. Nah, kira-kira ya sebesar apa gitu keyakinan teman-teman pimpinan ya saat ini gitu untuk melakukan gerakan ini sebagai opsi terakhir mungkin ya ketika memang nantinya kompensasi UKT yang tertuang di dalam tuntutan tersebut tidak terrealisasi atau bahkan mungkin ada solusi-solusi lainnya yang coba ditawarkan oleh DMAF kepada birokrasi kalau misalkan memang kompensasi UKT tidak terwujud. Terima kasih Bapak Moderator. Oke. Sekarang Teh Balkis mau menanggapi dulu. Boleh. Ya. Kalau untuk ya dari internal kita sendiri ya dari Dema Forum Dema, memang kita juga sudah mengantisipasi seperti apa gitu langkah yang bakal kita ambil gitu. Memang kita untuk saat ini terfokus untuk gerakan dari menolak UKT sendiri gitu. Tapi pada kenyataannya pun juga kita juga membutuhkan gitu dukungan dari setiap Ormawa dan juga dari mahasiswanya sendiri gitu yang saat ini kita sama-sama melakukan hal tersebut gitu. Jadi atas dasar kesadaran kita bersama gitu gerakan ini juga harapannya. Nah, adapun juga dari Dema sendiri juga kita karena kita kan semua Ormawa pun juga kita mempunyai dana kemahasiswaan kan gitu. Nah, ini juga menjadi sebuah ya pilihan gitu. Apakah dana kemahasiswaan ini juga bisa digunakan, dialihkan juga gitu untuk kebutuhan mahasiswa tersendiri seperti itu. Karena ya kita sebenarnya dari Dema pun siap gitu untuk memberikan tersebut gitu. Juga memang pada kenyataannya ya dari birokrasi tersendiri tidak ada jawaban apa-apa seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh ketua yang lainnya. Ya, silakan. Kang Helmi mungkin. Ya kalau ditanya berapa persen, saya yakin 95% jika ditanya berapa persen ya harus dijawab konkret dengan persenan juga ya. Jika mantap. Angkatan itu ada 6.000 kemarin tuh Balkis ya, itu berarti 24.000 mahasiswa. Kalau misalkan mereka semua setuju dan sepakat, itu bisa saja terjadi. Bisa apa juga mereka kan? Nggak dibayar sama kita juga. Nah seperti itu. Nah makanya dari situ kita harus iya benar tadi. Tadi juga sempat menyinggung HMJ, makanya kita juga akan mengajak HMJ dalam bergerak, SEMA, ada juga Tumpaang juga menyebutkan dengan organ ekstra tadi. Mungkin yang saya dengar malam ini juga ada dari FLO ya, itu mengadakan diskusi. Ya semua ranah itu harus kita
ajak bersama karena yang dirasakan ini semuanya gitu, nggak hanya kita aja di Dema, nggak, tapi semua mahasiswa pun merasakan ini. Nah, maka dari itu ketika emang ingin semua ini terwujud, ya maka kita harus sama-sama untuk mencapai tujuan bersama gitu. Ya kalau misalkan nanti pandemi ini selesai, ya tadi kata Tum Ari 1.800 berapa itu kalau ke depan rektorat seru itu. Asik lah, nanti kita jalankan juga itu lah. Semoga cepat berakhir ini biar kita bisa main-main ke rektorat. Udah lama kan kita nggak main ke rektorat ini. Benar. Itu tuh. Ya mungkin nanggapi sedikit ya, di Bapak Moderator. Dikit ya. Iya, sedikit. Ya jadi ya saya senang gitu tadi mendengar jawaban dari pimpinan-pimpinan DMAF bahwasannya kalian benar-benar sangat yakin gitu, karena pada dasarnya gerakan inilah gerakan yang menantang sistem ya. Kalau misalkan tidak dikoordinir dengan baik, pastinya akan jadi blunder untuk teman-teman mahasiswa. Minimal ketika pimpinan-pimpinan kalian yang di atas ini yakin, ya harapannya insya Allah kawan-kawan yang di bawah pun akan mengikuti pimpinan yang di atas gitu ya. Itu aja mungkin. Amin. Dari saya, semangat untuk teman-teman DMAF ke depannya ya. Semoga gerakannya berhasil untuk terus membela hak-hak mahasiswa. Terima kasih. Amin. Bapak Moderator. Oke. Pertanyaan terakhir nih dari terakhir dari Hamid. Bisakah para Dema konferensi pers untuk gerakan serentak tolak bayar UKT gitu? Jadi kayaknya di satu waktu di gerakannya gitu nggak terpecah. Jadi misalkan Dema sendiri bikin surat terbuka lagi gitu mengenai gerakan tolak bayar UKT di media sosial gitu. Silakan, ada yang mau jawab? Ada itu nanti Tum, itu surprise nanti untuk terakhir itu serangan terakhir. Sudah dipersiapkan semua dari Dema itu. Oke, ada berarti ya? Ada. Gimana Tum Faris, Tum Paang, Tum Pami? Betul. Pasti ada. Tinggal tunggu tanggal mainnya mungkin aja. Gini, maksudnya kan kita masih nunggu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pimpinan kampus kan seperti itu, karena memang udah ada jawaban pun gitu kan dari pihak birokrasi. Ya kita senantiasa masih menunggu akan hal itu. Jadi seperti apakah perealisasian yang akan diturunkan oleh birokrasi, karena masih menunggu BLU ataupun KMA. Kita masih menunggu hal itu gitu. Intinya seperti itulah intinya. Harap bersabar kepada kawan-kawan. Intinya ketika memang ini menjadi suatu keharusan, menunggu terlebih dahulu gitu kan. Seperti itulah kalau dari saya. Siap. Ada lagi mungkin? Kang Helmi mungkin menambahkan? Yang lain ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Mau ada nggak? Tadi apa pertanyaannya teh? Bisakah para Dema konferensi pers untuk gerakan serentak tolak bayar UKT? Oh iya, emang kemarin kita ya di forum ketua Dema juga sudah itu untuk semua sama-sama. Bahkan kemarin juga kita sempat ingin mengajak CMAU ya untuk kita membuat tagline di Twitter serentak gitu ya, khusus lah UIN Bandung lah, UPI bisa masa UIN nggak bisa gitu. Husnuzon saya apa nggak pada punya Twitter apa gimana ini? Cuman itu masih kita menjadi rumus bersama untuk gerakan semua itu serentak sama-sama mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Gitu Pak, itu sudah kita rencanakan Pak Moderator. Terus siap, tambahan juga begini, ini di luar dari yang tadi, karena kita juga harus melihat adik-adik kita yang akan masuk ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini, yang sudah masuk di jalur SMPTN dan SPAN PTKIN, dan mereka juga sudah ada pengkategorian UKT. Nah, banyak dari mereka, entah itu Usuludin atau fakultas manapun, juga ada yang masuk hampir setiap hari ngechat ke saya untuk pembayaran UKT ini dapat diperpanjang. Dan kebetulan kemarin itu saya juga telah mengechat Warek 3, tapi kok nggak dibalas. Ya mungkin lagi balas Pak Moderator ya, tadi sempat dibalas chatnya, tapi saya nggak dibalas ini. Agak cemburu saya. Nah, itu harus kita jangan lupakan gitu, karena adik-adik kita ini udah keterima, cuman mereka juga terdampak pandemi ini, biaya, ekonomi, dan tidak masuk. Nah, saya juga selalu
melihat dari teman-teman yang lain seperti di UIN Jogja itu malah ada perpanjangan gitu. Tapi kok UIN ini mana gitu? Rektornya kemana ini kebijakan dan teman-temannya kemana? Kok nggak bisa gitu dengan cepat seperti universitas lain itu membuat suatu kebijakan. Inilah adik-adik kita yang baru masuk, kasihan mereka udah berjuang dari SMA mau masuk perguruan tinggi, tapi nggak bisa karena emang ekonomi dan telat bayar. Sayang. Itu mungkin kalau dari saya terakhir bisa mungkin Swaka juga bisa membagikan kepada Warek 3 atau rektorat untuk perihal ini sih. Terima kasih, moderator. Ya, mungkin kita juga belum tahu kan PBAK tahun ini akan terselenggara atau enggak juga kan. Ya dilihat dari SMAU udah nggak ada gitu, dan mau dan pandemik juga gitu kan. Oke. Mungkin pertanyaan udah habis ya. Ini juga sebenarnya udah overtime diskusi kita, tapi alhamdulillah terlaksana dengan baik. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang saya ingat dan saya catat. Mohon maaf sebelumnya ya. DMAF akan terus mengawal soal isu ini dan akan mendesak birokrasi untuk membuat kebijakan atau press release terkait UKT untuk tahun ajaran selanjutnya. Hal yang mendasari tuntutan kompensasi ini adalah yang kita ketahui alokasi UKT itu untuk BLU atau fisik, sedangkan hal itu tidak kita rasakan selama kuliah daring. Sangat disayangkan seperti ini organisasi tertinggi belum terbentuk, yaitu DMAU. Namun DMAF saat ini dalam satu suara sehingga gagasan ini terwadahi. Tuntutan-tuntutan ini pun lahir dari kerjasama dengan HMJ yang lebih dekat secara langsung dengan mahasiswa. Dan jika tuntutan ini tidak dibalas atau tidak direspon, maka semua DMAF lingkup UIN Bandung akan langsung ke tuntutan poin 9, yaitu jika kesemua poin aspirasi kami tidak mendapatkan respon dan atau pengkabulan, maka kami menyatakan sikap dengan tegas atas nama keluarga mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan menolak pembayaran UKT atau SPP di semester yang akan datang. Mungkin terima kasih Kang untuk telah hadir di diskusi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan teknis kayak tadi gitulah. Semoga tuntutannya bisa diterima oleh pihak birokrasi dan cita-cita kita semua dapat tersampaikan. Tak lupa mungkin DMAF ini sekarang jadi pemangku kebijakan tertinggi di ranah-ranah organisasi mahasiswa gitu. Ya mungkin tolong lebih ditekankan kembali untuk mewadahi aspirasi dari mahasiswa gitu. Kita nggak tahu kan pandemi ini berakhirnya sampai kapan. Kita nggak tahu juga dampak ekonomi yang terjadi di orang tua mahasiswa. Kita nggak punya data tentang berapa orang tua mahasiswa yang di PHK sehingga mereka nggak tahu gitu semester depan bisa bayar UKT atau enggak. Mungkin segitu dari saya, Kang. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, operator, beres.